Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau biasa disebut dengan KIP Kuliah. Istilah ini seringkali muncul di kalangan siswa SMA, SMK, atau sederajat kelas 12 yang ingin melanjutkan studinya di perguruan tinggi. Sebenarnya, apa sih KIP Kuliah itu? Apa saja syarat untuk mendaftar KIP Kuliah? Bagaimanakah cara mendaftar KIP Kuliah? Lalu, bagaimanakah istilah KIP Kuliah ini muncul? Jadi, istilah KIP ini muncul didasarkan pada UU nomor 12 tahun 2012. Lalu, apa sih kaitannya UU tersebut dengan istilah KIP? Dengan adanya UU tersebut, pemerintah terus berupaya untuk menjamin semua anak Indonesia, terutama dari keluarga kurang mampu, dan juga berprestasi untuk terus menempuh pendidikan hingga jenjang lebih tinggi. Program tersebut dinamakan dengan Program Indonesia Pintar. Program ini diwujudkan dalam bentuk KIP Kuliah. Tapi sebenarnya apa sih KIP Kuliah itu? KIP Kuliah merupakan suatu bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan bantuan pendidikan kepada anak dari keluarga kurang mampu melalui program Indonesia Pintar. Lalu, apakah ada persyaratan khusus untuk mendapatkan KIP Kuliah? Untuk persyaratan KIP Kuliah yang pertama, yaitu merupakan siswa SMA, SMK, atau sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan ataupun 2 tahun sebelumnya. Kedua, memiliki potensi akademik yang baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah. Bukti dokumen apa sih yang dapat digunakan untuk membuktikan keterbatasan ekonomi? Dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar atau KIP, atau berasal dari keluarga peserta program Keluarga Harapan atau PKH, keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, serta berasal dari panti sosial atau panti asuhan. Lalu, bagaimana jika mahasiswa tersebut tidak memiliki dokumen yang telah disebutkan? Apakah tetap bisa mengajukan KIP Kuliah? Mahasiswa yang belum memiliki bukti tersebut tetap dapat mengajukan KIP Kuliah dengan syarat pendapatan kotor gabungan orang tua sebesar Rp4 juta atau Rp750.000 jika dibagi jumlah anggota keluarga. Kemudian, apakah ada syarat lain selain yang telah disebutkan? Syarat lainnya yaitu mahasiswa telah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima di PTN atau PTS pada prodi dengan akreditasi A atau B, serta dimungkinkan pada prodi dengan akreditasi C. Sebenarnya, apa keunggulan yang didapat oleh penerima KIP Kuliah? Pertama, penerima akan memperoleh pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi dan juga akan mendapatkan biaya kuliah atau pendidikan. Kedua, penerima KIP Kuliah akan mendapatkan bantuan biaya hidup sebesar Rp700.000 setiap bulannya. Lalu, bagaimana sih cara mendaftar KIP Kuliah? Siswa dapat melakukan pendaftaran secara mandiri melalui laman website KIP Kuliah atau melalui aplikasi KIP Kuliah yang dapat diunduh di Play Store. Ketika laman pendaftaran sudah terbuka, siswa memasukkan NIK, NISN, NPSN, dan alamat email yang aktif. Tunggu hingga proses validasi berhasil. Jika proses validasi berhasil, sistem akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang sudah didaftarkan. Kemudian, siswa akan diarahkan untuk memilih proses seleksi yang akan diikuti. Lalu, selesaikan proses pendaftaran sesuai jalur seleksi yang telah dipilih. Dan bagi calon penerima KIP Kuliah yang telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi, akan dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP Kuliah. Jadi, begitulah penjelasan mengenai KIP Kuliah. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat berguna bagi kalian semua. Dan, terima kasih.